Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi praktikum kimia fisika kami. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 ada 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Bentu Saputro. Kemudian ada Ika Uswatun Hasanah. Kemudian ada Paramesika Krisnanda Putri. Yang keempat ada Revisan Naufa Isi. Yang terakhir ada Putri Anggraini. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu judul dan tujuan. Judul dari percobaan ini adalah adsorpsi dengan tujuan untuk menentukan persamaan isotermis adsorpsi suatu bahan dengan adsorpsi binding. Perkenalkan, nama saya Ika Uswatun Hasanah, NIM K3318033. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai alat, bahan, serta landasan teori yang digunakan pada percobaan kali ini. Nah, yang pertama adalah alat ya. Alat yang digunakan adalah Erlenmeyer, gelas beker, gelas ukur, pipet, buret, corong kaca, kertas saring, dan neraca analitik. Kemudian, untuk bahan yang digunakan yaitu asam asetat 0,2 molar, 0,4 molar, 0,6 molar, 0,8 molar, dan 1 molar. Kemudian terdapat NaOH sebanyak 0,1 molar, indikator PP, norit, serta aqueous. Lanjut pada landasan teori. Nah, yang pertama merupakan pengertian dari adsorpsi. Nah, adsorpsi merupakan suatu proses perubahan konsentrasi yang terjadi pada batas permukaan dari dua fasa atau penyerapan suatu zat ke permukaan zat lain. Nah, ada dua jenis adsorpsi, yaitu adsorpsi fisika dan adsorpsi kimia. Nah, kemudian ada istilah adsorben dan adsorbat. Nah, adsorben merupakan zat yang mengadsorpsi zat lain yang memiliki ukuran partikel seragam, kepolarannya sama dengan zat yang akan diserap, dan mempunyai berat molekul yang besar. Sedangkan adsorbat merupakan zat yang teradsorpsi oleh adsorben. Kemudian banyaknya zat yang diadsorpsi oleh zat padat itu tergantung pada tekanan, luas permukaan, suhu kritis, dan macam adsorben dan adsorbat. Selanjutnya kita masuk pada adsorpsi isoterm. Apa adsorpsi isoterm? Nah, adsorpsi isoterm merupakan hubungan yang menunjukkan distribusi adsorben antara fase teradsorpsi pada permukaan adsorben dengan fase yang berada pada kesetimbangan pada temperatur tertentu. Nah, persamaan empiris adsorpsi isoterm itu ada 3 ya, Freundlich, kemudian Langmuir, dan BIT, Brandner, Inmet, dan Teller. Kemudian masuk pada selanjutnya yaitu pengertian dari norit. Norit adalah karbon aktif yang merupakan golongan karbon yang diaktifkan menggunakan uap atau bahan kimia sehingga memiliki daya adsorpsi yang besar. Nah, mengapa norit digunakan sebagai adsorben? Alasannya ialah norit memiliki daya serap yang tinggi, kemudian luas permukaan yang besar, memiliki ukuran pori yang besar, murah, dan gampang dicari, serta tidak bereaksi dengan titran NaOH. Percobaan diawali dengan membuat larutan CH3COH dengan konsentrasi 0,2 molar, 0,4 molar, 0,6 molar, 0,8 molar, dan 1 molar dengan masing-masing 10 ml. Kemudian menambahkan 1 gram norit pada masing-masing larutan. Selanjutnya mencampurkan larutan, lalu menutup dengan plastik dan mendiamkan selama 24 jam. Menyaring larutan tersebut, lalu mengambil 5 ml dari masing-masing larutan. Kelima, menitrasi larutan dengan NaOH 0,1 molar yang sebelumnya telah ditetesi dengan indikator PP sebanyak 3 tetes. Kemudian menghitung volume NaOH dan mencatatnya. Lalu, membuat larutan CH3COH dengan konsentrasi 0,2 molar, 0,4 molar, 0,6 molar,
0,8 molar, dan 1 molar masing-masing 5 ml. Kemudian menambah 3 tetes indikator PP pada masing-masing larutan. Lalu menitrasi larutan tersebut dengan NaOH 0,1 molar. Terakhir menghitung volume NaOH dan mencatat. Saya Putri Anggraini, di sini saya akan membahas pembahasan dari percobaan yang telah dilakukan. Nah, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak volume NaOH yang diperlukan. Hal ini membuktikan bahwa ternyata titrasi CH3COOH sudah sesuai teori, di mana semakin besar konsentrasinya, maka molekul-molekul dalam larutan tersebut akan semakin banyak, sehingga volume titran yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Selain itu, titrasi larutan CH3COOH dengan norit itu membutuhkan volume NaOH yang lebih sedikit dibandingkan yang tanpa norit. Hal ini karena adanya adsorpsi norit terhadap CH3COOH, sehingga molekul CH3COOH-nya akan berkurang karena terserap oleh permukaan norit. Oleh karena itu, NaOH yang diperlukan akan lebih sedikit dan hal ini menunjukkan bahwa percobaan tersebut telah sesuai dengan teori. Ya, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai kesesuaian teori. Jadi berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, diperoleh grafik hubungan log C versus log Y dengan persamaan yaitu Y sama dengan 0,666X kurangi 1,4336. Nah, sehingga kita ketahui bahwa slope-nya itu adalah 0,666. Kemudian intercept-nya sendiri adalah min 1,4336. Nah, dari sana kita bisa dapatkan nilai K yaitu 0,368. Kemudian masuk ke kesesuaian teorinya langsung, yaitu mengenai bentuk grafiknya. Bentuk grafik yang kita peroleh adalah linear. Nah, bentuk ini sudah sesuai dengan teori, di mana teori mengatakan bahwa seiring bertambahnya konsentrasi, maka kapasitas adsorpsi semakin banyak pula. Nah, sehingga kesebandingan itu ditunjukkan oleh grafik yang berbentuk linear, sehingga percobaan ini telah sesuai dengan teori. Fungsi penambahan zat pada percobaan ini yaitu adalah CH3COOH sebagai zat yang diadsorpsi dan sebagai titran, NaOH sebagai zat yang menitrasi CH3COOH, aqua sebagai pengencer CH3COOH, norit sebagai zat yang mengadsorpsi CH3COOH, indikator PP sebagai indikator yang menunjukkan adanya titik akhir titrasi yang ditandai dengan adanya warna ungu konstan. Kemudian untuk pendiaman selama 24 jam agar adsorpsi berlangsung secara sempurna. Yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari percobaan ini adalah yang pertama, adsorpsi merupakan suatu proses perubahan konsentrasi yang terjadi pada batas permukaan dari dua fase atau penyerapan dari suatu zat ke permukaan zat lain. Nah, yang kedua yaitu data hasil percobaan dapat dilihat di PPT. Yang ketiga, dari grafik tersebut diperoleh bahwa bentuk grafik itu linear sehingga percobaan telah sesuai dengan teori, dengan Y sama dengan 0,666 X minus 1,4336 dengan R kuadrat sama dengan 0,9897. Nah, slope yang dihasilkan yaitu 0,666, intercept yang dihasilkan yaitu minus 1,4336 dengan K sama dengan 0,0368. Persamaan Freundlich dengan rumus Y sama dengan K kali C pangkat N dihasilkan yaitu Y sama dengan 0,0368 kali C pangkat 0,666. Log Y sama dengan log 0,0368 ditambah 0,666 log C. Nah, yang kemudian yaitu volume NaOH untuk titrasi CH3COOH semakin banyak seiring dengan semakin besar konsentrasi CH3COOH. Nah, hal ini telah sesuai dengan teori. Kemudian volume NaOH untuk titrasi CH3COOH dengan norit lebih sedikit daripada CH3COOH tanpa norit. Hal ini juga telah sesuai dengan teori. Reaksi yang dihasilkan yaitu CH3COOH aqueous ditambah NaOH aqueous menghasilkan CH3CONA aqueous ditambah H2O liquid. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.